Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karyana Ultrameza, mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, semester 4 dari kelas 4 APA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akuntansi kewajiban. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Berikut yang akan kita bahas. Pertama, definisi kewajiban. Kedua, klasifikasi kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran kewajiban. Keempat, pencatatan kewajiban. Dan yang kelima, penyajian dan pelaporan kewajiban. Definisi kewajiban. Seperti yang kita ketahui, kewajiban merupakan suatu keharusan masa kini bagi pemerintah yang harus dipenuhi yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kemudian, utang juga merupakan bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar melalui penyerahan sumber daya yang ada, baik berupa kas, aset lain, maupun penyerahan jasa atau layanan tertentu. Nah, pada umumnya, kewajiban ini timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban ini muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi kewajiban. Kewajiban dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Di mana kewajiban jangka pendek ini merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian kewajiban jangka pendek ini terdiri dari 1. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, kedua utang bunga, 3. Bagian lancar utang jangka panjang, 4. Pendapatan diterima di muka, 5. Utang beban, dan yang terakhir utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Di mana kewajiban jangka panjang ini terdiri dari utang dalam negeri, baik sektor perbankan dan juga obligasi, kemudian premium atau diskonto obligasi, dan yang terakhir utang jangka panjang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban. Nah, untuk prinsip pengakuan kewajiban ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dan yang terakhir, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kemudian, berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi, yaitu terdiri dari 4 transaksi. Yang pertama adanya dengan pertukaran. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Salah satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar atau ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak
atau pemberi kerja dan penerima kerja menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan. Yang kedua, adanya transaksi tanpa pertukaran. Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah, itulah yang disebut dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh, kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah, karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Nah, kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota yang terkena bencana tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan kewajiban. Nah, kewajiban timbul akibat perolehan barang atau jasa atau aset yang belum dibayar secara tunai atau karena diperolehnya pinjaman. Nah, berikut gambar di samping ini merupakan contoh pencatatan kewajiban yang merupakan kewenangan dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Bisa dilihat seksama. Berikut contohnya. Selanjutnya, mengenai penyajian dan pelaporan kewajiban. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Kewajiban disajikan dalam neraca yang terdapat di gambar ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, di mana kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Kemudian jumlah kewajiban jangka pendek dijumlahkan. Selanjutnya kewajiban jangka panjang. Ada utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium diskonto obligasi, utang jangka panjang lainnya, kemudian jumlah kewajiban jangka panjang tersebut. Itulah 5 pokok pembahasan pada materi akuntansi kewajiban. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.